Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Noval Rizky Abian dengan nomor NPM 23082010235. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu teknologi modern yang saat ini sedang naik daun, yaitu mengenai AI agents. Nah, jadi apa sih itu AI agents? Jadi sederhananya AI agents ini adalah salah satu bentuk kecerdasan buatan yang mampu melakukan task atau tugas-tugas secara otomatis. Jadi kalau kita analogikan AI agents ini seperti asisten pribadi kita, asisten pribadi berbasis digital seperti itu. Oke, lanjut yang berikutnya yaitu mengenai asal muasal dan perkembangan AI agents. Nah, jadi asal mula AI agents ini tuh berasal dari perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mulai populer sejak tahun 1950-an. Jadi artificial intelligence ini sudah ada sejak lama. Nah, akan tetapi dengan kemajuan teknologi yang sangat signifikan, akhir-akhir ini muncul berbagai macam large language model atau LLM yang biasa kita gunakan. Contohnya seperti ChatGPT, terus Gemini, terus Cloud dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan dukungan teknologi seperti Natural Language Processing atau NLP, Machine Learning dan API Integration, AI agents ini sekarang bisa melakukan berbagai macam hal yang banyak atau berbagai macam hal atau hal-hal kompleks lainnya, yaitu mulai dari merespon email, pencarian otomatis, hingga menjalankan task atau tugas secara berurutan tanpa perlu melibatkan campur tangan manusia atau campur tangan orang. Oke, lanjut yang berikutnya yaitu mengenai cara kerja dan manfaat dari AI agents itu sendiri. Nah, jadi cara kerja AI agents ini secara umum atau secara generiknya adalah dengan menerima instruksi atau input dari pengguna atau user, kemudian inputan yang diterima oleh AI agent itu akan membuat plan atau rencana, dan kemudian AI agent itu akan mengambil tindakan dan mengevaluasi hasilnya. Contoh tools AI agent yang ada di internet saat ini yaitu diantara lain ada AutoGPT, kemudian ada AgentGPT dan juga Devin. Khususnya Devin ini untuk lebih ke arah programming seperti itu. Lalu yang berikutnya yaitu manfaat dari AI agents. Nah, jadi manfaat dari AI agents ini ya bisa dibilang lumayan banyak, apalagi kalau kita ngomongin soal produktivitas kerja. Nah, itu pasti manfaatnya sangat terasa sekali ketika kita memanfaatkan AI agents ini. Kemudian untuk efisiensi juga, AI agents ini sangat membantu. Lalu berikutnya yang menjadi pertanyaan, apakah AI agents ini sangat begitu penting dan apakah kita harus mempelajarinya? Dan menurut saya pribadi sangat wajib untuk mempelajari teknologi ini. Mengapa demikian? Karena AI agents ini mewakili langkah besar dalam otomasi digital. Jadi AI agents ini bukan hanya menggantikan tugas-tugas manual dan tugas-tugas yang sifatnya repetitif, akan tetapi AI agents ini pun juga mampu berpikir secara runtut dan mandiri dalam konteks tertentu. Nah, jadi dengan AI agents ini kita bisa menghemat waktu, kemudian meningkatkan efisiensi, dan fokus pada tugas-tugas yang benar-benar butuh kreativitas dan decision making atau pengambilan keputusan seperti itu. Dan kemudian dalam era yang serba cepat seperti sekarang, AI agents ini adalah salah satu teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk bersaing secara global di dunia. Dan bahkan CEO Meta yaitu si Mark Zuckerberg aja bilang kalau AI agents ini adalah teknologi masa depan, dan si Mark Zuckerberg pun juga bilang kalau teknologi ini
akan sangat banyak diimplementasikan, khususnya di sektor bisnis ya. Mungkin cuplikannya bisa kalian lihat di sini. I think we're going to live in a world where there are going to be hundreds of millions and billions of different AI agents, eventually probably more AI agents than there are people in the world. A lot of what we're focused on is giving every creator and every small business the ability to create AI agents for themselves, making it so that every person on our platforms can create their own AI agents that they want to interact with. And if you think about it, these are just huge spaces, right? So there are hundreds of millions of small businesses in the world. And one of the things I think is really important is basically making it so with a relatively small amount of work. Lanjut, yang berikutnya yaitu mengenai tantangan dan risiko yang dihadapi. Meskipun AI agents ini banyak manfaat yang diberikan, akan tetapi teknologi ini juga punya beberapa semacam challenge yang harus kita hadapi dan risiko yang mungkin timbul ya, yaitu ada di keamanan data. Terus kemudian kalau misal kita ketergantungan sekali dengan AI, nah ini dampaknya bisa buruk sekali ya untuk kita, apalagi untuk orang-orang yang masih belum memiliki skill berpikir kritis, ini akan sangat bahaya sekali. Lalu yang ketiga yaitu bias dari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi walaupun AI agent ini sangat banyak membantu, akan tetapi pengambilan keputusan itu ada di diri kita sendiri. Oke, jadi kesimpulannya AI agents ini bukan hanya sekedar teknologi biasa ya, akan tetapi fondasi masa depan otomasi digital. Dan kita harus sudah siap atau prepare dari sekarang untuk menggunakan teknologi AI agents ini, karena kedepannya pasti otomasi sudah ada di mana-mana, mau di sektor bisnis, manufaktur, kemudian pertanian bahkan, dan pendidikan juga, dan lain sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.